Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Tarsina dengan NIM 28921502003 dari Prodi Manajemen Kelas A. Dan yang terhormat Ibu Nadia Rista, SPD MPDE selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Manajerial. Berikut adalah judul jurnal yang saya review, yaitu Analisis Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, Tangibilitas, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan dengan Good Corporate Governance sebagai variabel moderasi. Dan yang selanjutnya ada nama penulis jurnal, yaitu Anya Helda Ayuning Tias dan Wisnu Mawardi. Dan nama jurnal yang saya review yaitu Diponegoro Journal of Management. Dan jurnal yang saya review terbit pada tahun 2022 dan jumlah halamannya sebanyak 13 halaman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh struktur modal, ukuran perusahaan, tangibilitas, dan pertumbuhan penjualan terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan tata kelola yang baik sebagai kasus variabel moderasi pada perusahaan sektor barang konsumsi primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Peningkatan kinerja keuangan dapat didasari oleh beberapa teori yang mendukung penyusunan, yaitu strategi pendanaan dan praktek Good Corporate Governance, yaitu teori Modigliani-Miller, Trade-off Theory, Pecking Order Theory, dan Agency Theory. Teori Modigliani-Miller memiliki asumsi pasar modal sempurna, yang mana pasar modal yang menunjukkan kondisi yang sangat kompetitif, tidak mengenal biaya transaksi, tidak mengenal pajak, serta investor mendapatkan risiko dan tingkat pengembalian yang sama pada perusahaan. Pada teori ini, penggunaan hutang 100% digunakan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, namun penggunaan komposisi hutang sebagai struktur modal sulit dijumpai pada praktiknya. Hal ini dikarenakan penggunaan hutang yang sepenuhnya sebagai komposisi struktur modal dapat menimbulkan risiko yang besar dan beban atau biaya yang harus ditanggung juga akan semakin besar, yaitu biaya yang meliputi beban bunga, biaya keagenan, dan lain sebagainya. Of Theory dikemukakan oleh Mears pada tahun 1984 yang menyatakan pendanaan dengan menggunakan hutang akan menguntungkan, dan penggunaan hutang memberikan keuntungan berupa penghematan pajak yang semakin besar. Sedangkan menurut Brigham dan Houston 2013, teori trade-off menjelaskan mengenai perusahaan yang melakukan penukaran melalui manfaat pajak dari pendanaan hutang dengan masalah yang timbul akibat potensi kebangkrutan. Terciptanya efektivitas perusahaan dalam penggunaan sumber pendanaan berupa hutang dapat tercapai apabila perusahaan mampu memperhatikan keseimbangan antara hutang dan manfaat pajak yang diperoleh dengan potensi biaya kebangkrutan akibat penggunaan dana hutang tersebut. Selanjutnya, Pecking Order Theory dikemukakan oleh Mears dan Maslow pada tahun 1984 memberikan asumsi bahwa adanya perusahaan adalah bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Teori ini tidak menjelaskan struktur modal, namun memberikan penjelasan mengenai urutan pendanaan. Teori Pecking Order tidak mengindikasikan target dari penggunaan sumber pendanaan dari struktur modal, namun menjelaskan bagaimana perusahaan menjelaskan urutan sumber pendanaan. Urutan pendanaan diawali dengan penggunaan laba ditahan. Lalu, ketika laba ditahan telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan dana, maka pihak manajemen dapat mengambil keputusan pendanaan melalui hutang. Namun, ketika kebutuhan dana masih belum tercukupi oleh penggunaan hutang, maka pilihan yang terakhir adalah penerbitan saham. Pada teori Pecking Order menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan menggunakan sumber pendanaan hutang lebih kecil, sementara teori trade-off menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas lebih tinggi justru akan menggunakan hutang lebih besar sebagai sumber pendanaannya. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi merupakan refleksi dari seluruh karakteristik ataupun sifat yang dimiliki oleh objek ataupun subjek yang akan diteliti. Sugiono 2009. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 hingga tahun 2020 dengan jumlah populasi sebanyak 96 perusahaan. Sampel penelitian menunjukkan bagian dari keseluruhan jumlah dari karakteristik
statistik sebuah populasi penelitian Sugiono 2009. Hal ini dikarenakan populasi pada penelitian ini tidak semua perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dapat dijadikan sebagai objek penelitian, sehingga dilakukan teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode pervasive sampling, yaitu teknik yang menggunakan berbagai kriteria dan sistematika tertentu. Hal ini dilakukan agar perusahaan yang diteliti memiliki kesesuaian dengan tujuan penelitian. Selanjutnya ada deskripsi sampel penelitian. Pada penelitian ini, kriteria yang digunakan untuk perusahaan sektor barang konsumen primer yang dapat dijadikan sampel adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan yang termasuk ke dalam daftar sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2016 sampai 2020. Yang kedua, perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan publikasi laporan keuangan tahunan berturut-turut pada periode 2016 sampai 2020. Dan yang ketiga, perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan data keuangan yang lengkap dan yang dibutuhkan pada penelitian ini dengan periode tahun 2016 hingga 2020. Dan yang keempat, perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan mata uang rupiah pada laporan keuangan tahunan perusahaan periode 2016 hingga 2020. Dan yang kelima, perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan laporan keuangan yang menghasilkan laba bersih positif berturut-turut pada periode 2016 hingga 2020. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa hipotesis pertama diterima, yaitu struktur modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan dengan nilai signifikan 0,000, dan pada hasil penelitian ini selaras dengan teori trade-off, menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang lebih tinggi justru akan menggunakan hutang lebih besar sebagai sumber pendanaannya. Kerangka trade-off menunjukkan implikasi bahwa manajer akan berpikir bahwa penghematan pajak dan biaya kesulitan keuangan dalam struktur modal. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan cenderung mengurangi pajaknya dengan menambah rasio utangnya, sehingga penambahan hutang tersebut akan mengurangi pajak perusahaan. Selanjutnya, hasil penelitian ini menyatakan bahwa hipotesis kedua diterima, yaitu ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan dengan nilai signifikan 0,007. Ukuran perusahaan pada penelitian ini diproyeksikan dengan total assets yang menggambarkan nilai kekayaan perusahaan, sehingga dapat dikatakan bahwa besar kecilnya suatu perusahaan dapat dilihat dengan besar kecilnya nilai total aset suatu perusahaan. Menurut teori organisasi memberikan penjelasan mengenai hubungan antara profitabilitas dengan ukuran perusahaan yang akan dikaitkan dengan biaya transaksi organisasi, biaya keagenan, dan rentang biaya-biaya pengendalian. Teori organisasi juga memasukkan teori organisasi, critical resource, dan teori kompetensi. Hadri Kusuma 2005. Hasil penelitian menyatakan bahwa hipotesis ketiga diterima, yaitu tangibilitas memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan dengan nilai signifikan 0,001, dan menurut William dan Sanjaya 2017, nilai aktiva yang tinggi tidak menjamin kinerja perusahaan dapat meningkat. Hal ini dikarenakan tidak semua aktiva tetap berwujud dapat meningkatkan kegiatan operasional dan meningkatkan kinerja perusahaan. Misalnya kepemilikan inventaris kendaraan untuk manajer perusahaan yang melebihi jumlah kebutuhan. Pada hal ini tidak dapat meningkatkan produktivitas operasional perusahaan dalam menghasilkan output. Semakin besar rasio aset tangibilitas akan menunjukkan seberapa besar aset tetap yang mendominasi komposisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi semakin besar rasio aset tangibilitas menunjukkan bahwa perusahaan tidak dapat memanfaatkan modal kerjanya dengan efisien. Penelitian yang keempat. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa hipotesis keempat, yaitu
pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan dengan nilai signifikan 0,00, dan menurut Chanda dan Sharma 2016, tingkat pertumbuhan penjualan yang semakin besar akan memberikan dampak secara langsung terhadap kenaikan kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan akan meningkat dengan seiring meningkatkan kenaikan pertumbuhan penjualan. Hal ini dikarenakan manajemen perusahaan mampu menghasilkan keuntungan dari hasil dana yang diinvestasikan untuk menghasilkan output berupa penjualan. Penjualan yang meningkat akan meningkatkan pendapatan perusahaan. Selanjutnya, hasil pembahasan yang kelima. Hasil penelitian menyatakan bahwa hipotesis yang kelima, yaitu good corporate governance, memperkuat secara signifikan pengaruh positif struktur modal terhadap kinerja keuangan dengan nilai signifikan 0,027. Penerapan good corporate governance dapat memberikan pengaruh signifikan dalam memoderasi struktur modal terhadap kinerja keuangan. Penerapan good corporate governance dalam sebuah perusahaan adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholder, dan menurut Ratna 2021, penerapan good corporate governance adalah untuk menciptakan sistem tata kelola yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, dan para stakeholder lainnya. Hal ini selaras dengan agensi teori, yang merupakan teori yang menjelaskan mengenai struktur kepemilikan perusahaan yang dilakukan oleh pihak manajemen dalam mengelola perusahaannya atas pemberian wewenang oleh pihak pemegang saham. Selanjutnya, hasil penelitian menyatakan bahwa hipotesis yang keenam ditolak, yaitu good corporate governance memperkuat secara tidak signifikan pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan dengan nilai signifikan 0,089 menurut Imron et al. 2013 dan Ningrum dan Asandinitra 2017. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar pula masalah keagenan yang mungkin timbul dibandingkan ukuran perusahaan yang kecil. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari jurnal yang saya review. Yang pertama adalah kelebihannya. Jurnal ini menggunakan bahasa yang sederhana sehingga dapat mudah dipahami oleh para pembaca. Dan yang kedua, pada jurnal ini membahas penelitian terlebih dahulu sehingga setiap pembaca bisa lebih mudah untuk mengetahui perbedaannya. Dan pembahasan pada jurnal ini dapat dibuat secara singkat dan padat sehingga pemahaman kepada jurnal ini akan lebih berbobot dan mudah. Dan yang terakhir, penulis menuliskan rumus dan penjelasan yang sangat mudah dipahami. Dan yang kedua yaitu kekurangannya. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yaitu penelitian ini hanya menjelaskan 5 dari ke-6 hipotesis penelitian secara signifikan mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen serta efek variabel moderasi. Jadi kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan secara signifikan adalah struktur modal berpengaruh positif, ukuran perusahaan berpengaruh positif, tangibilitas berpengaruh negatif, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif. Selain itu, mekanisme good corporate governance, yaitu dewan direksi, dapat memperkuat secara signifikan pengaruh positif struktur modal terhadap kinerja keuangan, namun memperkuat secara tidak signifikan pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam mereview jurnal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.